mempertahankan harkat dan martabat kami sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Harus sedia payung sebelum hujan. Di makanannya, Sukabumi itu terkenal dengan mochi. Kan yang ekstrim-ekstrim dan yang paling terkenal itu Pasar Tomohon. Yang ada pokoknya hewan-hewanan lah. Semua yang berkaki, yang ada rica ya udah kita makan itu. Jadi buat teman-teman yang pengen intip keseruan kita, jangan lupa untuk stay tune di part 2. Selamat datang di podcast Tada Tanya Budaya. Halo Sobat Budaya, balik lagi nih sama Ayah sama Rai. Nah, karena kemarin kita udah bahas tentang ciri khas, keunikan, terus kita juga udah tahu nih nama-nama Forda apa aja yang udah terdaftar di Kampung Budaya 2022. Kali ini kita mau intip nih keseruan mereka terkait persiapannya ya menghadapi KB 2022 yang akan dilaksanakan secara offline. Penasaran nggak sih bagaimana persiapan teman-teman dalam melaksanakan secara offline? Langsung saja Check this out! Halo Sobat Budaya, balik lagi bersama Roy. Kali ini aku dengan beberapa Forda lain nih. Mungkin langsung saja perkenalan nama dan asal dari Fordanya. Oke, kalau aku Zahwa dari IPPM Bendokandoang, Sumatera Barat. Oke, kakaknya. Dari Ikamala UB, nama aku Apit. Kalau saya Sahrul Indra Bara dari KM Plater Malang. Oke, dari kakaknya. Kalau saya Fatahillah dari Imade Malang. Saya Ahmad Tarik Arifiano dari Kemala UB. Nama aku Lina dari Imagi Brawijaya dari Gresik. Halo, aku Dina dari Formadima Madiun. Lanjut. Aku Farhan dari Himaja Jambi. Aku Abim dari Imagiri Malang. Baik, perkenalkan nama saya Ido Suranta Pandapatan Monte dari Forda Papsima. Oke, lanjut dulu. Halo, oke, baik. Perkenalkan nama saya Widya Prayogi. Saya dari Papikama atau Putra Putri Kartini Jepara di Malang. Oke, lanjut. Halo teman-teman, kenalin nih, aku Septian Adi Prastio, biasa dipanggil Tio. Aku dari KM UBM atau kepanjangannya Keluarga Besar Mahasiswa Using Brawijaya Malang. Namaku Adinda dari Forma Bara. Kakaknya. Halo, aku Tasya dari Urban. Kakaknya. Halo, perkenalkan nama aku Noviatul Ihsan dari KPM Lombok Barat. Nama aku Imran dari Ramajaya, Jogja. Oke, baik tadi sudah perkenalan ya. Langsung saja ke pertanyaan nih Kak. Kalau boleh tahu ciri khas dari daerah kakak ini apa nih Kak? Ciri khasnya yaitu kalau di Blitar itu merupakan kota proklamator dan ada kesenian yang khas yaitu ada tari emprak. Oke, mantap banget nih dari kakaknya nih. Kalau dari Bandung sih ciri khasnya paling kalau makanan seblak ya. Semua orang tahu kan seblak, pasti pada suka juga. Ya, bener banget nih Kak. Apalagi hujan-hujan ya Kak. Makan seblak enak banget nih. Dari kakaknya dengan pertanyaan sama? Mungkin dari Lombok itu yang sekarang mungkin dari budayanya yaitu nyongkolan yang biasa itu kayak khas banget buat masyarakat Lombok. Terutama sekarang buat yang baru yaitu sirkuit Mandalika pastinya. Bener banget nih. Apalagi pantainya juga terkenal ya Kak buat Lombok Kak gitu. Pertanyaan sama nih Kakak. Ya. Kalau untuk ciri khas mungkin kalau makanan ada gudeg. Terus kalau untuk busana mungkin ada belangkon ya sama baju surjan. Terus kalau untuk tempat mungkin yang paling dikenal Malioboro. Kalau Wonogiri ciri khasnya sebagai kota gaplek sama mungkin ini bakso sama mie ayam Wonogiri yang terkenal. Makanannya ya, Kak? Iya, makanan. Kalau kakaknya? Kalau dari Jambi itu dari rumah adatnya itu ada rumah adat Kajang Lako, terus karena dia Melayu jadi pakaian adatnya itu baju kurung. Kalau dari Madiun itu lebih ke makanan yaitu Madiun Kota Pecel. Oh iya, pecel Madiun ya Kak ya? Kalau dari Gresik itu makanannya ada pudak itu kue, terus habis itu ada tradisinya tuh pasar bandeng itu tuh lelang bandeng waktu bulan Ramadan biasanya. Kalau yang paling terkenal itu jam gadang kali ya karena di Sumatera Barat sama gonjong rumah gadang yang khas banget dari Sumatera Barat sama yang pasti rendang itu juga dari Sumatera Barat. Wah, Gitu. mantap banget sih Kak. Nasi Padang ya Kak. Iya, mantap banget. Dari kakaknya? Kalau dari Lamongan ya itu kalian bisa coba nasi boran, itu enak banget dan itu ada di pinggir-pinggiran jalan. Jadi kalian bisa lauknya bisa macam-macam, bisa nambah kayak gitu juga. Jadi coba. Oke, mungkin bisa dibawa ya Kak besok waktu hari H ya Kak. Oke, pertanyaan yang sama nih Kak.
Oke, kalau dari plat air Malang itu ada keunikannya tuh ada dua, dari bahasa sama makanan. Nah, pertama itu bahasa itu terkenal banget tuh sama yang namanya ngapak pride pokoknya. Nah, itu pasti dari KM plat air Malang. Kemudian yang kedua dari makanan itu ada mendoan, pasti kenal banget tuh sama mendoan. Nah, itu tuh dua itu paling ciri khasnya dari KM plat air Malang gitu. Kayak kalau dari Demak sendiri itu yang ciri khasnya itu lebih dari ke agama ya. Jadi Demak kan sebagai kerajaan Islam pertama Islam di Jawa. Terus untuk warisannya sekarang ada Masjid Agung Demak sama Makam Sunan Kalijaga yang ramai dikunjungi sebagai wisata religi. Oke, ada wisata religi guys. Jadi mungkin bisa berkunjung ya Kak ke sana ya Kak. Pertanyaan sama nih Kak. Oke, kalau dari Lampung sendiri mungkin dari kebudayaannya itu ada siger yang paling terkenal ya mungkin ya. Itu yang biasa dipakai di pernikahan. Kalau untuk makanan sendiri itu ada seruit, itu seperti sambal dimakan bareng ikan dan lalapan-lalapan gitu sih. Mungkin ya kalau Jepara mungkin banyak yang udah tahu kalau Jepara itu adalah kota ukir. Nah, jadi semua ornamen di Jepara itu banyak banget yang mengandung ukiran dan itu Jepara itu punya khasnya sendiri tentunya, seperti itu. Oh gitu, ukiran ya Kak kalau Jepara tuh. Kalau kakaknya nih dari Banyuwangi. Oke, aku mau jawab ya. Untuk Banyuwangi biasa ini ya terkenal dengan mistis ya teman-teman. Nah, kan tetapi itu nggak sebetulnya salah sih. Untuk di Banyuwangi sendiri itu yang terkenal dengan keseniannya yaitu gandrung sih Kak, lebih tepatnya. Oke. Gandrung itu tarian. Ya untuk gandrung sendiri tuh sejenis tari ya teman-teman yang asalnya dari Banyuwangi. Oke, kalau dari kita sebenarnya asalnya dari daerah Simalungun namanya Mbak. Nah di daerah kita tuh Simalungun itu adalah salah satu bagian dari Batak gitu. Pada umumnya kan orang-orang tuh mengenal Batak itu kayak Batak di Danau Toba gitu ya. Sebenarnya Batak tuh ada banyak bagian, salah satunya Simalungun gitu. Jadi yang ciri khas dari kita tuh kita menggunakan bahasa Simalungun. Dan juga kita juga memiliki 4 marga utama gitu di daerah Simalungun. Itu sih biasa disingkat Sisadapur, yaitu Sinaga, Saragih, Damanik, dan Purba gitu. Itu adalah 4 marga pencetus di Simalungun dan marga-marga lain akhirnya bisa berkembang lagi di Simalungun begitu. Oh gitu, tadi ada rumah adat, ada makanan, ada budayanya juga. Mungkin sekarang aku mau tanya nih Kak, kalau dari Fordanya sendiri nih, ada nggak sih keunikan kayak fun fact-nya dari Forda masing-masing tuh kayak gimana? Mungkin dari kakaknya dulu? Untuk keunikan sendiri, Forda kami itu tidak independen. Jadi kami itu merupakan cabang dari pengurus besar IMADE yang pusatnya ada di Kabupaten Demak sendiri. Oke, fun fact yang sangat menarik nih teman-teman. Pertanyaan sama Kak. Mungkin kalau keunikan Forda kami udah berjalan lebih dari 7 tahun dan juga ini langsung terbuka ya untuk maba kayak mahasiswa baru yang baru masuk UB itu bisa langsung join ke Kemala. Kalau dari Forda aku itu nggak melulu soal UB, jadi semua pokoknya dari Malang deh itu boleh gabung di PPM Bondokan doang. Terus kalau fun fact yang lainnya itu kita nggak cuman di bidang mahasiswa doang, ada sanggarnya juga, ada belajar bernyanyi dan yang lainnya juga gitu. Kalau fun fact-nya. Oke, bisa menyalurkan bakatnya juga ya Kak. Iya, bener banget. Oke, pertanyaan sama Kak. Iya, kalau dari kita, kalau dari Kamala UB, itu Ikamala sendiri itu ada yang di Malang Raya. Jadi Malang Raya sendiri, abis itu ada per kampus tuh ada sendiri. Jadi siap-siap aja nih ketika ketemu banyak orang dan ketemu banyak banget keluarga kalian seakan merasa ini rumah. Dan fun fact yang kedua, yang menurut aku ini penting banget sih. Kalian hati-hati sama karakter orang Lamongan karena suka bikin nyaman. Oke, fun fact yang sangat menarik nih. Ini pertanyaan sama buat kakak yang terakhir nih. Plat R ya Kak tadi? Bener banget, saya dari plat R. Kemudian kalau dari keunikannya mungkin sama yang kayak di Padang. Itu dari ordanya itu menghimpun semua mahasiswa yang berasal dari plat R. Jadinya dari mahasiswa Banyumas, kemudian dari Cilacap, dari Purbalingga, sama Banjarmasin. Nah itu tuh boleh banget kumpul di plat R. Pokoknya yang bahasa Ngapak itu boleh banget join gitu. Kalau dari Forda kami sendiri mungkin dari lambang ya. Nah Himaja itu lambangnya mengambil dari maskot Jambi sendiri yaitu Angso Duo gitu. Oh gitu. Kalau kakaknya? Kalau Imagri Malang tuh fun fact-nya anggotanya tuh dari perguruan tinggi Semalang. Jadi nggak cuma UB. Nah, kalau Formadima itu dia kekeluargaannya lebih solid gitu. Kalau dari Image tuh ini logonya tuh selain ada kayak logo Raden Wijaya gitu UB, terus habis itu ada ini Rusa Bawean yang melambangkan tuh Gresik gitu Kak. Oke, terima kasih Kakak untuk keunikan dari Forda kami sendiri ya.
Sebetulnya apa ya keunikan banyak sih keunikan dari Forda kami. Yang pertama itu pastinya mengasaskan atas asas kekeluargaan. Jadi kita dengan adanya Forda ini bisa merangkul teman-teman khususnya mahasiswa baru untuk ikut gabung di Malang. Khususnya yang belum tahu nih daerah Malang itu bisa gabung ke Forda kita. Khususnya yang daerah Banyuwangi ya kakak. Oke, kalau dari kakaknya? Kalau dari Forda kita sama aja sih sebenarnya asasnya kekeluargaan. Cuman banyak orang kok tanya kamu orang mana Jepara, oh pasti bapaknya usaha mebel ya gitu. Ya, dari Porda saya itu yang menurut saya paling unik, ya setiap ada kegiatan, kita itu biasanya kalau makan itu ngadain namanya begibong. Kalau begibong itu dalam bahasa Indonesianya itu kita makannya dalam satu tempat itu bisa 4-5 orang. Itu bisa membangun rasa kekeluargaan dari Porda kami. Sekian. Solid banget ya kak berarti kak. Wah, kalau dari kakaknya nih unik apa kak? Kalau dari Forda kami mungkin sapaan ya. Sapaan dengan sapaan lur yang artinya dulur-dulur, mungkin kalau di Malang namanya arek gitu ya. Jadi kami kalau ketemu sesama Forda itu panggilnya lur. Oke, baik, mantap banget nih. Kalau dari kakaknya nih? Kalau Forma Bara itu anaknya asik-asik ya. Jadi selalu menyapa gitu di mana-mana. Terus kalau Forma Bara itu juga udah berdiri lama. Jadi tentunya sudah lama banget lah pokoknya. Sampai sekarang tuh anak Forma Bara juga banyak sekali anaknya gitu. Apalagi sesama rantauan ya kak. Jadi saling menjaga banget ya kak. Iya, betul. Dari kakaknya? Nah, kalau urban sendiri keunikannya kan tadi ada yang sapa-sapaan ya. Nah, kalau anak-anak urban sendiri itu kalau ketemu gak cuma sapa tapi ngomongnya langsung ngomong Sunda gitu. Jadi Sundanya tuh langsung keluar gitu. Baik lagi ke Sunda ya kak. Oke, karena tadi udah ada keunikan-unikan yang sangat bagus nih. Karena kemarin tuh pandemi, Kampung Budaya dilaksanakan secara online nih kak. Mungkin aku mau minta tanggapan atau perasaan bagaimana kalau Kampung Budaya tahun ini dilaksanakan secara offline. Dari kakaknya? Kalau aku kesannya lebih hektik ya karena diselenggarakan secara offline. Jadi kayak lebih harus ditata gitu. Kalau kakaknya? Kalau dari aku excited dan juga senang ya bisa berkontribusi di Kampung Budaya ini secara offline. Nah, kalau dari kita sendiri pastinya senang karena dengan secara offline kita bisa menampilkan langsung budaya-budaya dari daerah masing-masing, terutama di Kota Malang gitu untuk masyarakat Malang. Oke, banyak yang tahu gitu ya kak ya. Kalau dari Magiri sangat excited ya karena kemarin kan sempat vakum 2 tahun dan pasti ini sangat ditunggu-tunggu juga sama dari Wonogiri juga ingin menampilkan budayanya. Kalau itu pasti excited sama seneng banget karena sebelumnya kan 2 tahun itu online ya dan IPPMBK juga udah lama banget gak ikut dan excited banget buat ikutan tahun ini dan aku lihat juga icon dari maskot dari yang tahun ini juga dari Sumatera Barat ya gitu. Oke. Bagaimana kak tanggapan atau perasaannya? Sama sih excited banget tentunya sama anak-anak juga semuanya excited banget karena 2 tahun kemarin juga nggak maksimal gitu ya kita ikutinnya gitu. Jadi sangat menunggu sih kehadiran yang offline ini. Pertanyaan sama kak. Oke, dari Plat Air Malang itu karena baru pertama kali ikut Kampung Budaya, berarti kayak first time banget nih, jadinya kayak lebih semangat lagi, kemudian bisa menghimpun banyak mahasiswa juga, dan itu bisa memunculkan semangat baru juga bagi teman-teman. Saya sendiri mungkin merasa tertantang ya, karena di tahun ini mungkin Forda kami pertama kalinya bisa mengikuti Kampung Budaya secara independen. Sebelumnya itu selalu bergabung dengan Kutus dan Jepara. Oke, dari kakaknya? Kalau saya pasti sangat menunggu dan sangat excited ya karena 2 tahun terakhir kan kita online itu juga Kampung Budaya Lampung selalu ikut dan itu ya kurang lah vibes-nya kayak yang untuk sekarang kan yang offline jadi kemungkinan bisa makin seru. Oke, pastinya tuh excited banget karena kita bisa ngenalin budaya dari Forda kita masing-masing dengan offline karena mungkin kalau misalnya online kita kurang excited karena mungkin cuman tempatnya di situ doang dan kita juga tidak bisa melihat secara langsung gimana sih budaya di masing-masing daerah itu. Oke, lebih terbatas gitu ya kak kalau online soalnya. Kalau dari kakaknya nih? Oke, sebetulnya dari aku sama sih ya kak jawabannya. Yang pasti aku sangat senang sekali dengan adanya Kampung Budaya offline ini karena kita juga bisa membawa budaya-budaya dari Banyuwangi lebih khususnya ke Malang gitu kak. Ya pastinya kita juga dari Papsima benar-benar super excited ya mbak. Saya dan teman-teman dari Papsima itu pas mendengar ada Kampung Budaya kita langsung kayak ayo kita laksanakan dan kita sama-sama menunjukkan bahwa ada loh budaya Simalungun di Indonesia ini gitu supaya teman-teman yang minimal di Malang di Brawijaya ini gitu bisa mengenal
bahwa ada budaya Simalungun, dan teman-teman yang mungkin dari Simalungun tapi belum mengenal Papsima bisa bergabung supaya kekeluargaan kita makin luas begitu, Mbak. Mungkin bukan dari Porda kami aja, tapi porda-porda yang lain pasti sangat menantikan buat kampung budaya ini diadakan secara offline. Oke, pasti nggak sabar ya Kak. Mungkin dari kakaknya nih. Yang pasti antusias ya, karena ini merupakan event online yang kampung budaya yang pertama sejak tahun 2019. Jadi ya kami dari Forda Ramawijaya sangat antusias. Baik, terima kasih. Dari kakak ini bagaimana Kak, perasaannya Kak? Tentunya sama ya, antusias dan sangat excited banget buat ngikutin kampung budaya secara offline ini. Gitu. Mungkin dari kakaknya yang terakhir. Kalau kata orang Sunda mah ditungguin banget lah, ditungguin pisan. Pasti udah gak sabar banget ya bagaimana vibes dan rindunya suasana secara offline. Kalau boleh tahu, mungkin bisa di ini Kak, berapa persen Kak persiapan atau kesiapan dalam mengikuti kampung budaya tahun 2022 ini? 85%. Wow, 85%. Kalau dari Jambi sendiri mungkin antara rentang 70 sampai 80. Mungkin 60% Kak. 60%. Semangat dulu sih Kak. Mungkin 80% ya Kak ya. Oke. Untuk dari kami sendiri sebenarnya masih 50%, nanti tunggu aja di @imanda_malang. Oke, sekaligus promosi ya teman-teman. Dari kakaknya nih. Mungkin kalau dari persiapan ke Mala UB itu bisa dibilang lebih dari 50%, dan untuk perkembangannya bisa dilihat aja di Instagram Kemala UB. Oke, baik teman-teman. Ini bagaimana Kak persiapannya? Kalau dari PPMBK itu pokoknya ditunggu aja kejutan surprise-nya di Kampung Budaya 2022 di Instagram IPPM Bundokan Doang. Oke, dari kakaknya nih bagian persiapannya Kak, udah berapa persen? Kalau persennya, kalau misalkan penasaran, sama sih, coba lihat di IG-nya Ikamala UB dan Ikamala Malang Raya. Jangan lupa ya dicek Instagram yang tadi buat mengintip bagaimana persiapannya kakaknya. Oke, untuk KM Plat Air Malang juga sudah mulai persiapan tentang tentang kampung budaya. Nah, itu bisa juga tuh dicek di Instagramnya KM Plat Air Malang. Oke, kita udah mempersiapkan kayak apa aja yang perlukan di kampung budaya, semisal pakaian adat apa yang akan kita tunjukkan, seperti juga misalnya miniatur apa yang mungkin bakal kita buat nanti, seperti ada sebuah bangunan di Simalungun disebut Rumah Bolon, kita kemungkinan akan membuat miniatur seperti itu begitu Pak. Kita juga menunjukkan makanan-makanan khas Simalungun supaya teman-teman bisa lebih mengenal begitu Pak. Persiapan kita sejauh ini masih segitu. Kalau skala 0 dari 0 sampai 100% kira-kira berapa nih Kak? Kalau persiapan mungkin 40-50 ya, tapi ke-excitedannya pasti 100%. Oke, keren banget ya. Kalau dari Jepara nih gimana Kak? Kalau dari Jepara sendiri kita nggak mau nge-spill ya berapa persiapannya sudah sampai mana, kita tunggu aja ya, kita tunggu aja tanggal mainnya, lihat gimana sih budaya dari Jepara nanti gitu. Oke, gak boleh di-spill teman-teman, ternyata suruh stay tune ya buat lihat keseruan di kampung budaya. Nah, kalau dari kakaknya boleh di-spill gak ini? Oke, dari Forda aku sendiri, insya Allah sih sangat rahasia ya teman-teman. Sama sih, seharusnya kalian harus tungguin nih, pasti akan seru nih. Karena dari budaya kita juga akan sangat bagus nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk nyaksiin ya teman-teman. Persiapan tentunya sudah cukup baik ya, sekitar 80% mungkin kalau dari Formabara. Wah, mantap banget nih 80% ya Kak. Dari kakaknya? Urban mah siap nggak siap, siap terus sih. Kalau ditanya gitu. Oke, mantap banget nih, siap terus nih kawan-kawan. Dari kakaknya? Mungkin dari Porda kami insya Allah selalu latihan, jadi kesiapannya itu mungkin sampai 80%-an lah. Oke, berarti udah cukup kelihatan ya kalau udah lumayan siap nih buat menghadapi rangkaian-rangkaian dari Kampung Budaya 2022. Pertanyaan terakhir nih Kak, satu kata buat Kampung Budaya, jawab cepat aja ya. Kalau dari bahasa Minang itu rancak bana. Oke, kakaknya. Makilan. Excited. Gak ada lawan. Oke, kakaknya. Terbaik pokoknya. Gokil. Gila banget. Gila banget. Horas. Beres. Oke, kakaknya. Istimewa. Oke, dari kakaknya? Kece. Oke, dari kakaknya? Alus. Keren. Mantap. Paten. Sukses. Sukses. Oke, amin. Thank you banget Kak. Tepuk tangan dulu dong. Oke teman-teman, itu tadi 4 Forda kali ini. Jadi bener-bener keren-keren banget ya. Mereka excited banget buat ikut Kampung Budaya 2022. Jadi tunggu apa lagi, kita akan ketemu lagi di rangkaian Kampung Budaya 2022 berikutnya. Stay tune ya, bye-bye.
Nah, jadi itu tadi kita barusan ngintip Forda apa aja yang udah tergabung di Kampung Budaya 2022. Wah, keren-keren dan semangat banget nih kakak-kakaknya tadi. Iya bener banget, dan aku lihat mereka bener-bener excited ya buat ikutan Kampung Budaya 2022. Apalagi Kampung Budaya 2022 diadakan secara offline, jadi otomatis bakal pecah banget gak sih? Wah, bener banget nih. Kami tunggu kontribusinya teman-teman dalam acara Kampung Budaya 2022. See you Sobat Budaya!